hari Hamzah itu berdoa. Ini menariknya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa Hamzah itu berdoa. Doa yang dibaca apa? Allahumma in kana ma fa'altuhu khairan ahaqqan faj'al alamatahu fi qalbi. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan tadi siang itu benar, maka jadikan pertandanya adalah keteguhan di dalam hatiku. Ini doa daripada Sayyidina Hamzah. Karena dia ngomong bahwa dia masuk Islam bukan karena keyakinan, hanya ingin menyakiti hati daripada keponakannya. Dia ingin menyakiti hati daripada Abu Jahal. Dia ngomong dia masuk Islam bukan karena dia meyakini kebenaran, tapi karena apa? Karena fanatisme. Karena dia fanatik terhadap keluarganya dan kaumnya. Jadi awal masuk Islamnya Hamzah itu bukan dengan jalan keimanan, ya, tapi dia adalah orang yang punya kejujuran kepada Allah. Doanya di malam hari itu menunjukkan bahwa dia punya sidik ma Allah. Dia punya kejujuran. Ya Allah, kalau memang yang aku lakukan itu benar, tolong jadikan hatiku itu teguh dengan kebenaran tersebut. Diriwayatkan dibangun pagi hari, Hamzah merasakan hatinya begitu kuat terhadap keimanan, dan dia nggak melangkah kecuali kepada Nabi Muhammad untuk mengikrarkan syahadat yang kemarin dia katakan di hadapan Abu Jahal. Jadi Hamzah masuk ke dalam agama Islam. Jadi penting untuk jujur kepada Allah. Hamzah ini dapat petunjuk karena memang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngomong, dia benar-benar yakin minta sama Allah, jadikan alamatnya keteguhan di dalam hatiku. Dan ini penting untuk kita amalkan. Ya, kita ini harus jadi hamba-hamba Allah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita jujur dengan lisan, tapi hati kita nggak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering memuji Allah di saat ramai, tapi di saat kita sendiri mungkin kita akan melakukan semua yang Allah larang, melakukan semua yang Allah murkai. Mungkin hati kita ini tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamzah adalah orang yang hatinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik tentang as-sidq ma Allah. Dulu pernah ada diriwayatkan satu orang Badui, orang Arab dusun. Arab dusun ini masuk ke dalam agama Islam tanpa tahu satupun daripada syariat. Dia cuma lihat Rasulullah, dengar bahwa ajaran ini baik, masuk dalam agama Islam. Kebetulan saat itu bertepatan dengan panggilan jihad. Kalau saya nggak salah perang Uhud. Maaf, bukan perang Uhud. Perang-perang istilahnya, entah perang Tabuk dan lain sebagainya. Mungkin salah satu dari peperangan yang dialami oleh umat Islam. Dia masuk Islam. Setelah itu dia ikut dalam panggilan perang, panggilan jihad. Ketika peperangan itu, jadi peperangan kan berlanjut berhari-hari. Dalam fase pertama perang selesai dan umat Islam dapat ghanimah. Umat Islam dapat harta dari hasil peperangan tersebut. Rasulullah membagikan harta yang banyak kepada orang Badui ini. Ini diriwayatkan oleh Khabbab bin Arad. Rasul kasih banyak. Ketika dia dapat harta, dia bilang, Muhammad, apaan nih? Saya dikasih harta apa ini? Kata Rasulullah, ini bagianmu karena kau telah ikut perang. Kata dia, Muhammad, saya ini ikut perang bukan buat dapat beginian. Terus kamu ikut perang buat dapat apa? Saya ikut perang untuk dapat satu anak panah yang masuknya dari sini, tembusnya ke sini, kemudian saya mati syahid. Kata Rasulullah, kalau kau benar-benar jujur, sidik kepada Allah, maka Allah akan realisasikan apa yang kau inginkan. Di perang tahap kedua, ternyata dia terbunuh, anak panahnya masuk dari sini dan keluarnya dari sini. Jadi sesuai dengan apa yang dia ucapkan, karena memang lisannya berdasar dari hati, hatinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah juga ada satu orang sahabat datang kepada Rasul. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saudara saya sakit perutnya, minta obat. Ya, jadi kalau zaman dulu mereka itu menjadikan Rasulullah sebagai segala-galanya. Urusan rumah tangga, solusinya ke Nabi. Urusan psikologi, solusinya ke Nabi. Urusan medis, kedokteran, solusinya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah ini segala-galanya buat para sahabatnya. Dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saudara saya perutnya sakit. Maka Rasul bilang, kasih dia madu. Kenapa harus madu? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, fihi shifa'un linnas. Karena madu itu bisa menjadi obat penyembuh bagi manusia. Ya, dikasih madu. Hari kedua datang lagi, ya Rasulullah, saudara saya bukan malah sembuh setelah minum madu, tapi malah makin sakit. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Shaddaqallah wa kadzaba akhu. Allah yang benar, saudaramu yang bohong. Ya, ternyata benar, memang saudaranya itu nggak sakit tapi
berpura-pura sakit. Jadi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan realisasikan apa yang dia inginkan ya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala.